Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini antisipasi DB selama pandemi. Seperti itu, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sati Dr. Stefanus Satriawanti SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi, Mas. Kabar Selamat baik. datang di Bincang Sati, Dok. Dok, hari ini kita akan membahas tentang DB, seperti demam berdarah. Memang tidak hanya menjadi perhatian kita semuanya saat ini di pandemi adalah COVID terus gitu ya. Apalagi sekarang sudah masuk mulai hujan ini ya, Dok ya. Yang kemudian menjadi salah satu yang harus kita perhatikan adalah penyakit DB seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang penyakit demam berdarah, sebenarnya penyakit demam berdarah itu apa dan penyebabnya apa gitu? Ya. Jadi penyakit demam berdarah itu sebenarnya merupakan salah satu yang kita sebut sebagai arboviral disease, yaitu penyakit yang dibawa oleh arthropoda. Penyakit ini disebabkan oleh virus, yaitu virus DEN atau dia masuk ke dalam golongan Flaviviridae. Jadi dia virus ini single stranded RNA dan penyebabnya adalah penyebabnya adalah virus RNA ini gitu. Jadi dia dibawa oleh nyamuk, kemudian nyamuknya akan menggigit dan menyebabkan virus ini kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Oke. Kalau dari nyamuknya sendiri ini nyamuk apa? Apakah beda dengan nyamuk-nyamuk yang sering berkeliaran menghinggapi tubuh kita, atau ada nyamuk-nyamuk khusus dan bisa dilihat dari ciri-cirinya itu yang membedakan apa gitu? Jadi sebenarnya pembawa atau vektor dari virus ini adalah nyamuk dari yang kita sebut sebagai golongan dari Aedes, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus seperti yang Mas sampaikan sebelumnya. Nah, gambarannya biasanya ada bintik-bintik putih pada tubuhnya. Tapi pada kenyataannya sendiri sebenarnya kita agak cukup sulit ya untuk lihat nyamuk yang kemudian menggigit kita. Jadi sebenarnya agak sulit sebenarnya melihat secara kasat mata nyamuk apa yang menggigit kita gitu. Jadi agak sulit untuk kasat mata melihat yang seperti apa gitu. Karena Betul. kan nyamuk kadang-kadang kecil-kecil juga gitu. Tapi Betul. ukurannya pasti dia kecil atau agak besar juga, Dok? Kecil, Kecil ya? ukurannya kecil. Oke, kalau dari cuacanya sendiri kan orang bilang hati-hati DB kalau udah musim hujan gitu. Apakah memang selalu di menjelang musim hujan atau musim hujan, atau sebenarnya di range semua musim juga pasti akan ada, atau gimana? Jadi sebenarnya nyamuk ini hidup pada kontainer. Jadi hidup pada kontainer yang satu berisi wadah gitu air. ya? Betul. Hidup pada wadah yang berisi air. Jadi sebenarnya tidak melulu hidup pada musim hujan, tetapi betul bahwa musim hujan itu meningkatkan kemungkinan kontainer-kontainer ini kemudian terisi air sehingga nyamuk itu bisa berkembang biak di sana. Gitu. Oke, berarti selama itu ada wadah-wadah berisi air, maka ada potensi nyamuk berkembang biak di sana, maka itu pula ada kemungkinan DB juga gitu ya, Dok Betul, ya. Nah, betul jenis sekali. airnya yang tertampuk kan ada orang, ini air bersih, ini air kotor, atau seperti apa? Ya, kalau dari CDC dan WHO sebenarnya melihat bahwa nyamuk ini biasanya hidup pada air-air yang bersih. Jadi kita tidak sejarang sekali justru temukan di selokan, di got, kita justru lebih banyak temukan ini di penampungan air, bak penampungan air, kemudian gayung, kemudian bekas mainan, pot yang berisi air gitu. Oke, berarti kalau air bersih yang rumah tangga juga rentan ya, Dok, apalagi ketika mereka punya kayak bak mandi yang selalu diisi air, atau untuk rumah-rumah mungkin ada air yang memang digunakan untuk memasak, mereka menampung juga gitu, itu juga berpotensi berarti? Betul, itu berpotensi karena memang dari CDC dan WHO menyatakan demikian, justru lebih banyak munculnya pada tempat-tempat yang bersih, yang tertampung gitu. Jadi bukan di got atau di selokan gitu. Gitu. Waktu tumbuh berkembang biaknya itu sendiri mereka butuh waktu berapa lama sih, Dok, hingga akhirnya mereka tumbuh jadi nyamuk gitu? Nah, waktunya itu kurang lebih 8 sampai 12 hari. Mulai dari telurnya sendiri bisa hidup berbulan-bulan. Ketika telurnya itu masuk ke dalam air, maka telurnya itu kemudian akan menetas. Ketika menetas, muncul sampai larva, sampai akhirnya bentuk dewasa, itu kira-kira memakan waktu 8 sampai 12 hari. Gitu. 8 sampai 12 hari, sehingga akhirnya dia bisa mulai terbang dan menghiapi dan nyedot darah kita gitu ya. Betul. Oke, kalau dari waktunya sendiri, Dok, apakah ada, kalau dulu kan bilangnya kalau DB itu siang-siang gitu kan, Betul. kalau digigit nyamuk siang itu pasti DB deh gitu. Kalau malam sih ya memang nyamuk malam gitu, nyamuk kebon lah bahasanya gitu kan. Nah, apakah kemudian ini masih berlaku hanya pada siang hari, atau ini nyamuk udah bermutasi ini, Dok? Nggak hanya siang aja, pagi, siang, sore, malam, subuh, semuanya ada gitu? Jadi sebenarnya sampai saat ini pun memang nyamuk ini sendiri menghinggapi pada siang hari sebenarnya.
Akan tetapi yang perlu kita ingat bahwa Aedes aegypti ini adalah nyamuk rumahan. Jadi dia bisa ada di dalam rumah sepanjang waktu. Oh, oke. Karenanya ada juga kejadian di mana nyamuk ini menggigit pada malam hari. Jadi all day. Kalau kita bilang di CDC dan WHO itu menyatakan bahwa sebenarnya sepanjang hari mereka bisa menggigit kita gitu. Karena dari potensi bak-bak air mandi tadi Betul, yang bersih-bersih dan rata-rata ada di rumah tangga gitu ya. Betul sekali. Jadi betul. mereka bisa lebih banyak waktunya untuk kemudian menggigit manusia seperti itu ya. Oke, Betul. tapi kalau dari hal gigitan gitu, ada tidak sih bagian tubuh kita ini yang rentan digigit oleh si nyamuk ini sendiri, atau mereka punya satu spot-spot khusus yang ingin mereka gigit gitu mungkin ya? Jadi sebenarnya tidak ada lokasi khusus. Semua lokasi bisa. Tetapi biasanya itu adalah lokasi-lokasi lengan, kemudian kaki, kemudian juga leher juga bisa. Karena memang sebenarnya daerah-daerah itulah adalah daerah yang terekspos. Ketika kita ada di rumah, tentu kan kita lebih banyak pakai celana pendek, kemudian kita lebih banyak pakai kaos, sehingga daerah-daerah tadi tidak tertutup seperti kita berangkat kerja, kita pakai lengan panjang, mungkin kita tidak terekspos. Karenanya WHO juga menyarankan penggunaan baju-baju berlengan panjang untuk daerah-daerah atau waktu-waktu di mana sedang tinggi-tingginya nih kemungkinan nyamuk ini berkembang biak begitu. Oke. Berarti memang harus ada dari kitanya antisipasi gitu ya, Dok, ya, supaya tidak digigit dan bisa menyebabkan penyakit DB gitu kan. Betul. Sehingga akhirnya bisa lebih parah. Nah, kalau dari DB-nya ini sendiri ada jenisnya tidak, Dok? Dan ada tingkat keparahannya juga nggak sih sebenarnya? Betul. Jadi demam berdarah sendiri punya tingkat keparahan. Demam berdarah sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu demam denggi dan demam berdarah denggi. Cuma kita lebih paham dengan kata-kata demam berdarah. Nah, demam berdarah sendiri bisa tidak bergejala. Nah, ketika dia bergejala, maka kita lihat ada spektrumnya, mulai dari yang paling ringan, yaitu demam denggi, atau yang sampai ke paling yang berat, yaitu adalah shock. Jadi range-nya atau spektrumnya itu sangat luas gitu. Jadi bisa sampai dari tidak bergejala sampai yang gejalanya berat. Oke. Apakah kemudian dengan jenis-jenis ini juga hasilnya beda ke usia-usia tertentu, Dok? Apakah memang ada satu range usia tertentu yang rentan? Kalau kita lihat selama ini kan di TV-TV kebanyakan yang DB itu anak-anak gitu. Apakah memang anak-anaknya yang rentan atau kebetulan memang anak-anaknya yang kegigit gitu? Jadi sebenarnya begini, yang rentan justru usia tua. Yang rentan adalah di populasi usia 60 tahun. Ada beberapa teori. Salah satunya teori yang cukup banyak kita lihat adalah reinfeksi atau infeksi kedua. Dengan panjangnya umur seseorang tentu akan meningkatkan kemungkinan dia pernah mengalami serangan infeksi demam berdarah pertama. Karena biasanya yang berat adalah kasus demam berdarah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pasien yang berusia lanjut biasanya memiliki penyakit-penyakit yang kita bilang komorbid atau penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes. Nah, kita tahu sendiri bahwa diabetes itu sebenarnya meningkatkan resiko untuk menjadi berat, demam berdarah menjadi berat itu sekitar 2-3 kali lipat. Jadi memang itu adalah hal-hal yang harus kita waspadai bersama. Nah, infeksi sendiri sebenarnya salah satu hal yang menyebabkan infeksi ini menjadi berat adalah ketidakwaspadaan justru sebenarnya dari orang tua atau kemudian dirinya sendiri untuk memeriksakan diri ketika seseorang itu demam. Oke. Tapi menular tidak, Dok? Kemudian kan orang kalau ngomongin satu penyakit ya biasanya takut menular. Sementara kan menular itu ya biasanya yang kita tahu adalah kena virus gitu kan. Nah, kalau ini sementara virus denggi tapi dari nyamuk gitu. Apakah kemudian ada potensi untuk menular ke orang lain dari cairan tubuhnya kayak atau apa gitu? Demam berdarah tidak menular dari manusia ke manusia. Akan tetapi demam berdarah ini memiliki potensi dalam tanda petik untuk menyebabkan dari manusia ke manusia lain melalui gigitan nyamuk. Jadi begini, nyamuk ini memiliki kemampuan terbang sekitar 400 meter, ya. Akan tetapi ada banyak sekali kejadian di radius 10 km ketika seseorang itu mengalami infeksi demam berdarah untuk juga mengalami. Hipotesis atau teori yang kita pahami adalah nyamuk ini menggigit orang yang demam berdarah, kemudian dia pindah ke orang lain dalam jarak yang cukup jauh, kemudian dia menggigit kembali sehingga
virusnya ini kemudian berpindah dari manusia lewat nyamuk ke manusia lain. Akan tetapi melalui cairan, kemudian melalui batuk, kemudian melalui berjabat tangan itu tidak menular. Begitu. Jadi sebenarnya nyamuk. si virus ini ada di dalam tubuhnya nyamuk atau pas digigit atau gimana sih, Dok? Jadi begini, yang menarik adalah virus ini hidup di dalam tubuh manusia. Oh. Manusia yang terinfeksi itu bisa tidak bergejala, bisa juga dia bergejala. Nah, ketika tidak bergejala, maka nyamuk yang tadinya belum punya, kemudian dia akan menggigit manusia ini, kemudian membawa virus itu masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia akan hidup di salivanya, lalu kemudian dia terbang untuk pindah lagi ke manusia yang lain yang sehat, dan kemudian dia menggigit sehingga virus ini masuk ke dalam tubuh manusia yang lain. Gitu. Berarti sebenarnya dari tubuh manusia terus kemudian diambil ke pas gigitan nyamuk, disimpan di salivanya, ketika menggigit manusia lain, salivanya menempel ke bagian tubuh orang itu dan akhirnya tertular seperti itu. Betul. Oke. Apakah memang akan selalu tertular? Bagaimana dengan kalau dari faktor imunitasnya masih baik gitu? Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu bisa tidak mengalami infeksi atau keluhan sama sekali. Satu, daya tahan tubuh yang baik itu tentu. Kemudian yang kedua adalah usia, kemudian penyakit penyerta. Jadi sebenarnya tidak selalu seseorang ketika tergigit kemudian akan langsung mengalami infeksi demam berdarah. Satu hal yang juga mesti kita pahami, yang perlu kita waspadai adalah serangan atau infeksi yang kedua. Nah, jadi kalau infeksi pertamanya sendiri belum pernah terjadi, maka pada saat dia terinfeksi pada umumnya biasanya hanya demam-demam yang tidak spesifik, atau bahkan kadang-kadang tidak ada demam sama sekali. Jadi bisa saja pada infeksi pertama itu tidak terjadi apa-apa gitu. Kalau yang biasanya kan demam, kalau ini bisa jadi tidak demam juga ya yang reinfeksi ini ya? Bisa, betul sekali. Jadi dia pada kasus pertama biasanya dia tidak terjadi, pada beberapa kasus biasanya tidak terjadi demam. Jadi hanya kalaupun ada demam ringan gitu. Nah, susahnya adalah buat kita melihat apakah seseorang ini pernah kena atau tidak. Karena kalaupun pernah kena kadang-kadang juga tidak ada keluhan, betul. Oke. Berarti ada juga yang tanpa gejala juga yang DB ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya bagaimana cara pencegahannya dan pengobatannya kalau memang sudah terlanjur mengalami DB gitu ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, antisipasi DB di masa pandemi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita kembali lagi ke Dr. Stefanus. Dok, kalau kita berbicara tentang kasus DB di Indonesia gitu kan, apalagi ini musim hujan kali ini gitu. Nah, apakah tingkatnya juga semakin tinggi atau seperti apa saat ini? Jadi kalau kita lihat dari laporan Juli 2020, kasusnya justru turun. Dari 120.000 tahun lalu, sekarang sekitar 71.000. Dengan angka kematian yang juga turun, dari 120 sekarang sekitar 80 atau 90-an. Bisa banyak faktor sebenarnya penyebabnya. Pertama karena kita sudah memulai pola hidup bersih dan sehat karena pandemi ini. Sehingga semuanya jadi lebih tertata. Orang-orang lebih banyak ada di rumah, mereka lebih perhatikan, lebih aware ya. Mereka lebih perhatikan bak-bak, mereka lebih perhatikan tempat-tempat penampungan air lainnya, atau karena corona ini sendiri memiliki banyak bentuk, nah seringkali jadi tidak terdiagnosis dengan tepat, sehingga yang awalnya dianggap corona, kemudian sebenarnya adalah demam berdarah atau sebaliknya. Gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau ini, nah ini juga yang sering kita dengar sekarang kan, gitu kan, banyak orang yang ini DB, ini COVID, ini DB, ini COVID gitu kan. Jadi kalau dari gejalanya sendiri, gejala DB yang khas sama gejala COVID yang khas itu dua hal ini bisa ada persamaan atau beda atau seperti apa menganalisisnya? Cukup sulit sebenarnya. Cukup sulit karena kalau kita lihat dari ada satu literatur di awal tahun ini itu mencoba membandingkan tanda dan gejala baik
pemeriksaan fisik maupun laboratorium ternyata antara corona dengan demam berdarah itu sharing banyak sekali kesamaan. Sehingga sebenarnya membuat menjadi segala sesuatunya menjadi sulit. Bahkan ada beberapa laporan juga yang kita laporkan, yang kita dapatkan, yang kita himpun, ternyata memang kasus demam berdarah dari pemeriksaan laboratorium ternyata bisa sama dengan yang dialami oleh pasien dengan corona gitu. Jadi sebenarnya cukup sulit. Cukup sulit ya. Nah, kalau pertanyaannya lebih sulit lagi, Dok, kalau nama tipes. Ya. Kalau tipes ini biasanya agak sulit betul kita temukan pada awal-awal. Jadi typhoid itu atau tipes atau typhoid fever sebenarnya yang kita pahami. Typhoid fever itu sebenarnya demam yang berlangsung lebih dari 7 hari. Nah, kalau di bawah 7 hari gimana, Dok? Ya cukup susah itu kita bedakan. Tetapi biasanya typhoid fever itu kan disebabkan oleh bakteri. Jadi memang low grade fever. Jadi kalau kita bilang demamnya perlahan-lahan naik. Berbeda dengan virus seperti corona ataupun demam berdarah sendiri, demamnya spike, lebih tinggi. Dia demamnya tiba-tiba langsung naik ke 39. Sementara kalau typhoid biasanya naik perlahan-lahan. Nah, itu yang membedakan sebenarnya. Kemudian yang yang bisa menyerupai lagi misalnya Zika dan sebagainya. Jadi sebenarnya demam berdarah itu sendiri kalau kita lihat di kepustakaan yang kita miliki memang sering kali didiagnosis bandingkan atau kita bilang namanya differential diagnosis dengan demam-demam tersebut, khususnya pada demam yang kurang dari 7 hari. Oke. Tapi kalau tadi kan dokter sempat menyebut diabetes yang menjadi salah satu penyakit yang rawan gitu kan. Betul. Nah, berarti apakah memang DB ini akan selalu berdampak pada penyakit penyerta seseorang atau sebenarnya ya ini bisa menyebabkan komplikasi gitu? Oke, jadi kalau penyakit penyerta ini kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali yang kasusnya jelek itu justru berhubungan dengan hipertensi dan diabetes. Tetapi kemudian tidak terjadi sebaliknya. Jadi demam berdarah kemudian akhirnya menyebabkan hipertensi dan diabetes tidak. Tetapi biasanya adanya penyakit penyerta itu membuat penanganannya harus sedikit lebih ekstra. Itu yang membedakan sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau berbicara tentang orang yang sudah kena gitu ya, antara orang yang benar-benar pure kena DB sama orang yang kena DB dengan penyakit penyerta, komplikasi lain sebagainya, ini sebenarnya butuh treatment yang berbeda atau enggak, atau sama aja? Dan berapa lama biasanya idealnya waktu untuk kemudian mereka bisa benar-benar recovered? Oke, jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda, tetapi penyakit penyertanya itu harus kita tata laksana juga dengan baik. Oleh karena itu sebenarnya betul seperti apa yang kita selalu dengar, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah memang kena sakit, maka mengobati yang tahap awal tetap lebih baik daripada kita mengobati di tahap akhir. Oleh karena itu penyakit-penyakit penyerta seperti hipertensi dan diabetes itu sangat membutuhkan perhatian khusus. Di saat kita nggak sakit pun, hipertensi dan diabetes itu akan selalu bikin masalah. Nah, makanya ketika nanti muncul penyakit penyerta, penyakit tambahan misalnya ada demam berdarah, ada corona, kemudian ada masalah-masalah yang lain. Kalau ininya terkontrol biasanya hasilnya baik. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi ditanyakan mengenai berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk recovery? Recovery-nya sendiri sebenarnya demam berdarah itu kalau kita lihat dia punya 2 fase. Yaitu fase yang pertama adalah fase di mana demamnya tinggi, itu berlangsung 3 sampai 5 hari. Kemudian ditambah dengan fase yang kita sebut sebagai fase kritis. Nah, fase kritis ini berlangsung sekitar 3 hari di mana demamnya sudah turun. Akan tetapi pada saat itulah terjadi trombositopenia atau rendahnya nilai trombosit atau keping darah yang menyebabkan dan juga kebocoran plasma yang menyebabkan risiko untuk perburukannya sangat tinggi. Nah, setelah lewat dari fase itu, apabila fase itu bisa kita lewati dengan baik, maka pasiennya akan pulih. Gitu. Berapa lama pulihnya? Biasanya sudah bisa pulih. Tetapi pada beberapa kasus kita temuin lemas-lemas, kemudian kurangnya minat untuk aktivitas dan sebagainya itu bisa berlangsung sampai 2 minggu. Nah, biasanya pasien-pasien seperti ini, biasanya saya minta untuk tetap olahraga ringan, olahraga rutin di rumah untuk memulihkan physical fitness-nya. Gitu. Jadi dia akan recovery pelan-pelan. Jadi sebenarnya ada yang bisa langsung beraktivitas, tapi ada juga yang gejala Malaysia kita bilang gejala lemas-lemasnya bisa berlanjut gitu. Bisa berlanjut sampai 2 minggu tapi penyakitnya udah selesai. Oke, untuk yang penyakit penyerta itu sendiri pengobatannya kalau yang khusus ada plus penyakit penyerta itu sebenarnya harus ditangani penyakit penyertanya dulu atau DB-nya dulu atau bisa sekaligus? Keduanya. Harus keduanya kita tangani. Jadi, makanya kita ketika melihat seseorang
itu kita harus perhatikan dari, kalau guru saya selalu bilang tuh, dari head to toe, dari atas sampai bawah. Semuanya kita treat bersamaan. Gitu supaya tidak timpang gitu ya, balance Betul. pengobatannya ya. Betul. Oke, sebelum kita lanjut kita ada DM Instagram Dok, kita baca terlebih dahulu di layar. Dari @reza. Saya meriang 3 hari, sore hari menuju malam merasa dingin di bagian leher dan wajah. Tenggorokan terasa panas, tidur sering terbangun dan pusing serta mual. Apa penyebabnya ya Dok ya? Nah ini gejala DB bukan ini Dok? Atau gejala pusing karena corona ini? Gimana Jadi, ini Dok? Kalau Mas kalau Reza. kita lihat dari yang Mas Reza sampaikan, sebenarnya penyakit seperti ini masih sangat banyak kemungkinannya. Ya, meriang 3 hari, sore menuju malam, yang harus kita lihat pertama demamnya seperti apa. Seperti yang tadi saya sampaikan, demam yang naik perlahan itu biasanya kita klasifikasikan sebagai infeksi bakteri. Sementara demam yang sifatnya spike atau tinggi sampai menggigil itu biasanya karena karena virus. Jadi kita membedakannya seperti itu. Nah, kemudian gejala rasa dingin, kemudian tenggorokan terasa panas, itu sebenarnya bagian dari demam sebenarnya kalau kita lihat. Jadi demam ini seringkali kita rasakan justru begini, dadanya terasa hangat, kepalanya rasanya hangat, tetapi tangan-tangannya dingin semua. Karena itu sebenarnya adalah mekanisme tubuh untuk mengamankan organ-organ vital kita, yaitu kepala atau otak di dalamnya dan juga jantung. Jadi sebenarnya gejala-gejala yang Mas Reza alami ini sebenarnya masih belum spesifik. Kita masih perlu lihat dengan seksama apa yang menjadi penyebab keluhan yang Mas Reza alami. Gitu. Tetap harus diperiksakan gitu ya Dok ya. Dan mungkin ada, nah ini mungkin ada kaitannya secara tidak langsung gitu ya. Selama masa pandemi COVID-19 ini banyak orang yang ngeluh, katakan seperti Mas Reza ini kan. Dan akhirnya mereka tuh kayak agak takut gitu loh Dok ke rumah sakit. Sebenarnya aman nggak sih untuk kemudian mereka memeriksakan diri mereka? Aman, karena rumah sakit sendiri sebenarnya sudah membuat protokol. Jadi membedakan antara pasien-pasien yang masuk tanpa keluhan demam dan pasien yang masuk dengan keluhan demam. Untuk pasien yang masuk dengan keluhan demam tentu kita punya, rumah sakit lain juga, semua rumah sakit juga punya pasti protokol untuk bagaimana kita bisa menata laksana atau mengobati dan memeriksa pasien ini dengan baik tanpa menularkan kepada pasien-pasien lain yang datang untuk katakanlah kontrol rutin atau penyakit-penyakit yang non-infeksi. Jadi sebenarnya kita sudah bedakan antara infeksi dan non-infeksi. Infeksi dan non-infeksi. Jadi kalaupun sekarang kayak Mas Reza mungkin ada keluhan dan takut terjadi apa-apa dan takut ke rumah sakit, jangan takut gitu ya. Karena protokol kesehatan tetap dilaksanakan antara yang COVID dan non-COVID seperti itu ya. Nah itu kan bergantung, kalau bisa membedakan non-COVID sama COVID kan berarti tergantung dari gejala ya Dok ya. Nah sebenarnya gejala setiap orang kan tadi dokter menyebut 70-80% itu demam ada pasti gitu kan. Tapi gejala ke setiap orang yang mengalami DB itu bisa berbeda-beda tergantung imunitas tubuh, kondisi tubuh, atau gimana Dok? Bisa berbeda-beda, responsnya setiap orang bisa berbeda. Salah satu yang penting juga adalah imunitas tubuh, karena seperti yang kita ketahui bersama, sesuatu yang infeksi yang disebabkan oleh virus itu yang perlu kita perhatikan adalah imunitas, karena imunitas kita bisa melawan virus ini sendiri. Jadi virus itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat dia adalah bukan makhluk hidup, sehingga dia membutuhkan inang atau host. Jadi kalau hostnya kuat, maka inangnya nggak akan kalau host atau inangnya kuat, maka virus ini nggak akan bisa bikin komplikasi begitu. Oke, berarti memang harus ada inangnya gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang pengobatan untuk penyembuhan seperti itu, pengobatan seperti apa yang pas dan apakah bisa dilakukan sendiri di rumah atau tetap harus ketemu dokter ke rumah sakit gitu? Oke. Secara literatur sebenarnya pasien yang mengalami demam denggi atau demam yang non-spesifik sebenarnya bisa di rumah. Akan tetapi dia perlu memeriksakan diri ke dokter untuk mengkonfirmasi demam yang dia alami. Karena demam itu kan sebenarnya pintu dari begitu banyak hal. Infeksi dan non-infeksi pun juga bisa bikin demam. Oleh karena itu penting sekali untuk memeriksakan diri ke dokter. Kemudian setelah itu kita tegakkan diagnosis lalu kita pantau. Nah, pengobatan demam denggi sendiri adalah sebenarnya dengan cara pemantauan pemeriksaan darah secara berkala. Nah, seringkali ini nggak jadi mampu laksana, tidak memungkinkan karena pasiennya harus datang ke rumah sakit, dia harus ngecek darah, kemudian dia share hasilnya, kemudian dia kembali lagi ke rumah. Seringkali hal ini tidak menjadi mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu awareness-nya belum terbangun ya. Betul. Oleh karena itu seringkali kita dalam tanda petik
mendapatkan kondisi yang berat karena pemantauannya tidak bisa dikerjakan dengan baik. Tetapi pada prinsipnya dari semua literatur juga untuk demam denggi saja sebenarnya bisa di rumah. Bisa Cuma di perlu bertemu dengan dokter terlebih dahulu, mengkonfirmasi diagnosisnya, kemudian kita lakukan pemantauan secara mandiri. Nah, itu Yang penting sebenarnya juga bisa harus dilakukan. deteksi dini gitu ya. Kalau ada Betul. apa-apa langsung segera memeriksakan diri gitu ya dok ya. Betul. Oke, nah kalau tadi dokter menyebut mencegah lebih baik daripada mengobati, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tips supaya kita bisa mencegah terpapar demam berdarah dari rumah gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah demam berdarah dari rumah ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok. Menguras bak mandi. Nah ini kemudian menjadi hal yang penting ya, menguras dan menjaga kebersihannya ya. Kalau bisa ditutup gitu nggak sih dok? Jadi betul. Jadi menguras bak mandi itu sebenarnya perlu kita kerjakan secara reguler. Jadi kalau misalnya memang bisa ditutup akan lebih baik. Nah, tetapi kan tentu nggak semua bak itu bisa kita tutup ya. Jadi yang penting adalah menguras bak mandi secara reguler gitu. Jadi nggak cuma sekali kemudian ditinggal, tetapi beberapa hari sekali harus kita bersihkan. Kalau pakai cairan-cairan khusus untuk menghilangkan jentik-jentik itu ada nggak sih dok? Dan itu aman nggak sebenarnya sih? Ya sebenarnya sih iya. Cuma memang yang paling penting kalau buat kita sendiri sih sebenarnya adalah dibersihkan. Dibersihkan Karena aja. kalaupun kita pakai bubuk dan sebagainya memang ada, tetapi memang tidak bisa total bersih. Maksudnya lebih baik kita kuras Bersih, karena kan ya. jaga lebih bersih. Dan lebih sehat juga karena Betul. kita ambil olahraga ya dok ya. Betul. Nah, apalagi di masa pandemi, kurang gerak, WFH terus, nonton TV terus sambil nyemil, ya olahraga sedikit-sedikit, Betul, gayungin betul. air gitu ya. Betul, Ada betul, manfaat betul. lain. Kita kedua, tidak menggantung baju ini biasa, mungkin para anak kosan juga biasanya ini gitu yang menggantung baju di belakang pintu itu juga bisa berpotensi. Kenapa ini nyamuk itu suka digantungan baju ya dok Betul, ya? betul. Jadi ini fakta yang menarik sebenarnya karena dari beberapa penelitian yang kita temukan, ada penelitian yang dikerjakan di Sumatera dan juga di Indramayu kalau tidak salah, ada menggantung baju merupakan faktor resiko. Jadi seseorang yang memiliki kebiasaan menggantung baju memiliki resiko 3 sampai 5 kali lebih mungkin untuk mengalami gigitan nyamuk. Nah, salah satunya demam berdarah sebenarnya. Nah, karena memang nyamuk itu biasanya dia kadang-kadang suka berputar-putar kalau kita lihat di daerah-daerah baju, kemudian daerah yang warnanya gelap dan sebagainya. Kita masih nggak tahu kenapa, tetapi memang itu jadi faktor resiko. Menggantung bajunya dimanapun, di belakang pintu, beda tidak dengan di dalam lemari? Kalau di dalam lemari karena tertutup, sebenarnya risikonya lebih rendah. Tetapi biasanya yang digantung seperti di sini nih, terbuka, di tempat yang terbuka, maka akan lebih mudah nyamuk itu untuk berseliweran dalam tanda petik di daerah-daerah situ. Jadi lebih aman kalau menaruh bajunya, menggantung bajunya di lemari, dan pastikan lemarinya tertutup. Tutup, betul. Kalau terbuka sama Sama aja ya. betul. Oke, apalagi kalau baju kotor mungkin lebih kena smell-nya gitu ya. Oke, lanjut. Gunakan lotion anti nyamuk. Nah ini juga baik nggak sih dok? Untuk mereka yang sensitif kulitnya gimana ini? Ya betul, kita harus hati-hati sekali. Karena tidak semua lotion anti nyamuk sebenarnya memiliki tolerabilitas yang baik terhadap kulit kita. Jadi memang yang paling baik sebenarnya kalau bisa memungkinkan pakai lotion, tapi kalau tidak memungkinkan pakai lengan panjang. Tentu ini jadi kesulitan buat kita, khususnya kita yang tinggal di daerah-daerah yang tropis ya. Pakai lengan panjang rasanya panas gitu. Jadi harus pilah-pilah mana daerah yang kita bisa pakai lengan panjang. Kalau celana misalnya mungkin nggak masalah pakai celana panjang, tapi untuk yang tangan kalau memang bisa pakai lotion, pakai lotion. Untuk yang kayak di puncak mungkin karena dingin bisa pakai lengan panjang, sarung tangan gitu, kaos kaki gitu. Tapi kalau untuk yang di luar-luar yang agak panas mungkin pakai lotion gitu. Dan sesuaikan juga dengan kondisi kesehatan kulitnya gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, lanjut. Bersihkan tanaman ini yang sering juga di depan rumah-rumah, apalagi sekarang masa pandemi banyak orang malas keluar rumah untuk bersih-bersih, ini juga bisa berpotensi ada nyamuk di situ ya dok? Betul, karena yang kita tahu bersama adalah nyamuk ini
hidup dan berkembang biaknya itu di air. Hmm. Nah, tanaman itu menjadi tempat yang baik untuk air itu tergenang, terutama tanaman-tanaman yang berpot. Nah, pot itu kalau masuk di musim hujan tentu airnya kan seringkali tergenang di atas. Betul. Nah, nyamuk itu bisa bertelur di situ dan kemudian tumbuh begitu. Jadi memang kita harus bersihkan tanaman secara berkala untuk memastikan tidak ada air-air yang tergenang di situ. Begitu. Oke. Berarti harus dipastikan dulu, harus ngecek-ngecek. Apalagi zaman sekarang ini kan masih banyak bunga-bungaan itu ya, yang bolong segala macam itu, aduh, semua orang pada tanaman itu gitu ya. Jadi harus diperhatikan tetap kesehatannya. Terakhir, fogging. Nah ini fogging juga sangat penting ya dok ya. Tapi kan selama ini kita lihat fogging selalu dilaksanakan mungkin kayak dari RT RW setempat gitu. Sebenarnya fogging sendiri harus dilakukan sama instansi yang terkait atau sendiri bisa dok? Jadi kita punya sistem untuk setiap kasus demam berdarah yang terjadi itu wajib dilaporkan ke dinas kesehatan setempat. Nanti dinas kesehatan setempat kemudian akan menghubungi puskesmas dan puskesmas itu kemudian akan melakukan fogging. Sampai saat ini cara itu masih kita pilih, meskipun memang banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian lain yang melihat fogging ini apakah masih efektif atau tidak. Tetapi prinsipnya kandungan yang ada di dalamnya memang bisa untuk membunuh si nyamuknya. Gitu. Intinya ya efektif atau tidak, intinya tetap kembali ke kita untuk menjaga kebersihan dan kesadaran diri untuk menjaga kebersihan itu menjadi sangat penting gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Stefanus hari ini sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini membawa kabar baik kita juga untuk bisa lebih menjaga kesehatan, kebersihan, tidak hanya pandemi COVID tapi juga DB seperti itu, dan kita doakan semoga pandemi ini segera usai gitu ya dok ya. Amin. Baik, terima kasih Dr. Stefanus, sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Mandas pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.